Shalom Jemaat SLB Seremban. Sekali lagi kita bertemu dalam ibadah raya online kita pada pagi ini. Dan pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk menyiapkan hati kita, jiwa dan pikiran kita untuk tertumpu kepada Tuhan pada pagi ini. Dan sebelum kita memulakan ibadah raya kita pada hari ini, saya ingin membawa kita dalam pembacaan ayat kita, yaitu yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4, 1 hingga 22. Dan saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan Anda boleh ikuti di dalam terjemahan masing-masing. Ayat pertama, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal, Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dan pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Ayat 6, dengan imam Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan kepada kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat karena sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang-orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ayat 18, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi di dalam nama Yesus. Tetapi Yesus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya.
Jadi begitulah pembacaan kita pada hari ini, dan semoga apa yang kita baca sebentar tadi dapat kita mengamati daripada cerita ini, dan selepas ini kita akan mendengar firman Tuhan dan kita sematkan itu dalam hati. Dan sebelum kita mulakan ibadah raya kita pada hari ini, saya membawa kita untuk membuka ibadah kita pada pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena pada hari ini Tuhan kami berkesempatan untuk mengikuti ibadah raya online, dan kami serahkan seluruh ibadah raya ini, walaupun ia hanya sebagai recording, tetapi kami percaya Tuhan akan berbicara dalam hati kami masing-masing, baik kami yang mungkin sedang bekerja pada hari ini, dan kami yang duduk di rumah Bapa. Kami memohon Roh Kudus Tuhan akan bersama-sama kami supaya kami dapat memahami seluruh firman Tuhan pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk tim Praise and Worship dan juga semua yang kami buat pada hari ini. Biar Tuhan yang akan memimpin dan Tuhan yang akan mendahului semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ibadah raya kami pada pagi ini kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat. Mari pada saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena kita percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber kekuatan bagi kita semua. Mari kita nyanyikan lagu ini, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari pada saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Karena kasih-Nya sungguh luar biasa. Karena Dia telah serahkan anaknya bagi kau dan aku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama kita katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur,
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan, sebab kehadiran Tuhan kita rasa melalui pujian penyembahan. Sebab kita tahu Tuhan bertakhta di atas pujian dan penyembahan. Amin, saudaraku. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan dan juga menerima perjamuan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu sebab Engkau sangat baik, selama-lamanya Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami dapat merasa kehadiran-Mu setiap masa, walaupun dalam keadaan yang sangat sukar di dalam situasi pandemik. Namun kami tahu pemeliharaan-Mu ada di atas hidup kami, di atas keluarga kami, di atas jemaat, di atas umat Tuhan. Dan itu Bapa, mohon campur tangan-Mu agar menyertai kami dari awal hingga selesainya ibadah, walaupun secara online ataupun secara alam maya, tetapi kami sangat yakin bahwa roh kami dikuatkan bersama melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami bergantung penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah kiranya Engkau hadir dan berbicara langsung dalam kehidupan kami, supaya kami memahami tentang kebenaran-Mu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan salam, damai sejahtera Allah di atas kehidupan setiap jemaat Tuhan SIB Seramban. Dan kita berhadapan dengan meja Tuhan pada hari ini, setiap awal bulan, yaitu minggu pertama. Dan saya percaya kita telah menyediakan semua persiapan roti dan air yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dengan itu, sediakan semuanya di hadapan kita, dan sebentar kita akan menjalani perjamuan Tuhan dan menerima perjamuan Tuhan ini dengan iman percaya kita terhadap karya Yesus Kristus yang sangat besar di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11, kita membaca ayat 23 hingga ayat 32 yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, kata Paulus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sekali lagi, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu,
Banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan upacara perjamuan Tuhan, yaitu air dan roti yang melambangkan darah dan tubuh Kristus. Saudaraku, kita memegang roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita perlu menguji diri kita, kata firman Tuhan, supaya kita tidak dihukum. Dan kita mengakui roti dan air yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang mati untuk saudara dan saya dan seisi dunia ini. Dan dia menebus kita dari segala dosa, dan dia mengambil tempat kita. Dan kita percaya atas kematian Kristus itulah membuat kita menjadi orang yang bebas dari semua kutuk-kutuk, dari semua dosa, dari semua ikatan-ikatan iblis. Dan kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Dan pegang roti yang telah disediakan. Dan firman Tuhan berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengambil bagian memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Ada tempat yang mulia, Pegang air yang telah disediakan yang melambangkan darah Kristus. Dan ayat 25 berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama mengambil bagian meminum air yang melambangkan darah Kristus, dan dia telah mencucikan dosa kita. Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Bapa di surga, kami memulangkan pujian syukur kepadamu, sebab melalui upacara perjamuan Tuhan ini adalah mengingatkan kami tentang betapa besarnya kasih Allah Bapa surgawi yang telah mengutus anak tunggal Yesus Kristus datang ke dunia ini, mengambil rupa manusia dan disiksa, ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh, digantung di atas kayu salib. Dan itulah puncak rancangan Allah, yaitu kematian Kristus telah menebus kami dari segala dosa. Dan satu perkara yang kami perlu buat adalah menceritakan tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan dan diberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Dengan itu, biarlah kiranya kami mengambil tanggung jawab kami untuk memberitakan Injil Tuhan kepada setiap orang, supaya mereka diselamatkan. Dan sebentar firman Tuhan disampaikan, Roh Tuhan berbicara terus di dalam kehidupan ini, supaya kami dikuatkan bersama melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Haleluya, saudaraku. Tetap bersemangat, amin. Tetap bersemangat, luar biasa, amin. Tuhan begitu menyayangi, Tuhan begitu mengasihi, dan Tuhan begitu memperhatikan kita. Dia sangat mencintai engkau dan saya, dan seisi dunia ini, dan seluruh umat Tuhan yang percaya kepadanya. Saudaraku, kita telah belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 sampai pasal 3, di mana ada beberapa tema yang telah kita belajar bersama, di mana kita tahu pada awal
Kisah Para Rasul kita belajar dengan satu tema, urapan saksi Kristus. Penekanan di sini adalah saksi Kristus, dan kita tahu bahwa urapan Tuhan kepada saksi Kristus itu telah terjadi. Dan kedua adalah pengalaman saksi Kristus. Bila mereka mengalami lawatan Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus, pengalaman itu membuat mereka berubah, diubah oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah berita saksi Kristus. Dan berita saksi Kristus itu adalah tentang Yesus satu-satunya pribadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan minggu lepas kita belajar tentang pelayanan saksi Kristus. Pelayanan saksi Kristus yang melayani sehingga terjadi mukjizat Tuhan karena Roh Kudus menguasai kehidupan saksi Kristus. Dan hari ini kita belajar dengan satu tema, yaitu keberanian saksi Kristus. Keberanian saksi Kristus. Saudaraku, itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 hingga ayat 22, seperti mana telah dibacakan pada awal ibadah tadi. Dan saya tidak akan membacanya, dan saya percaya Anda menanggapi, Anda mendengar, Anda membaca, mengiringi pembacaan tersebut. Bahkan saya percaya Alkitab ada di hadapan saudara hari ini, dan saudara memperhatikan dan melihat bagaimana keberanian saksi Kristus itu terhadap berita yang mereka sampaikan kepada orang di sekitar mereka. Amin. Keberanian saksi Kristus itu adalah tema kita pada hari ini. Saudaraku, kalau kita dapat melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dari ayat 1 hingga ayat 22, kita membagikannya kepada dua bahagian, yaitu ayat 1 hingga ayat 2 adalah memberitakan Injil kepada masyarakat, yaitu Petrus dan Yohanes. Memberitakan Injil, memberitakan Yesus kepada masyarakat. Dan yang kedua, dari ayat 3 hingga ayat 22, menyatakan iblis berusaha menghentikan pemberitaan Injil jika diberitakan dengan benar. Itu bahagian kedua. Saudaraku, kita dapat melihat kedua bahagian ini, di mana kita dapat melihat Petrus dan Yohanes memberitakan Injil kepada masyarakat. Saudaraku, apa yang terjadi? Kita dapat melihat di dalam pasal 3, di mana terjadi suatu mukjizat yang sangat besar, seperti mana minggu lepas kita telah belajar, di mana seorang yang lumpuh sejak lahir, kata firman Tuhan, di mana dia setiap hari diusung, diangkat, diletakkan di depan pintu indah bait Allah. Saudaraku, sekian tahun, begitu lama dia diletakkan di situ. Dan kita tahu bagaimana firman Tuhan disampaikan minggu lepas adalah harapan supaya orang memberi pertolongan kepada si lumpuh ini. Dan waktu dia berada di situ, saudaraku, pendekkan cerita, Petrus dan Yohanes seperti mana kebiasaan mereka pergi ke bait Allah. Dan sudah pastinya mereka telah memperhatikan si lumpuh ini. Dan orang lain juga memperhatikan si lumpuh. Dan berbagai cara orang menolong si lumpuh ini. Dari segi bantuan dan juga uluran, pemberian-pemberian. Tidak tahu apa jenis dan berapa banyak yang mereka persembahkan ataupun berikan kepada dia. Saudaraku, di mana Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah, dan dia memperhatikan orang yang lumpuh ini dan jatuh belas kasihan. Itu adalah sikap setiap umat Tuhan. Yesus selalu jatuh belas kasihan. Saudaraku, bila mereka memperhatikan dan dia berkata, "Pandang kami," karena orang itu sedang melihat dan mengharapkan sesuatu. Dan Petrus berkata, "Emas dan perak kami tidak punya, tetapi apa yang kami punya, kami akan beri." Saudaraku, penekanan Petrus di sini adalah emas dan perak adalah suatu benda yang berharga, yang tinggi nilainya. Itu kami tidak miliki, kata Petrus. Tetapi apa yang kami ada, apa yang kami miliki, apa yang kami punya, itu kami beri. Lalu dia berkata, "Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangkitlah." Saudaraku, dia mengulurkan tangan, mengangkat orang itu, dan orang itu berdiri, dan terjadi kesembuhan yang luar biasa. Dan ceritanya berlanjutan, dikatakan bahwa waktu mereka masuk ke bait Allah,
Lalu orang itu mengikuti mereka, melompat, menari, berteriak, memuji Tuhan. Itu adalah mukjizat yang terjadi di depan pintu gerbang indah Bait Allah. Saudara, sudah pasti Anda dan saya dapat melihat kegembiraan yang dialami oleh orang yang lumpuh ini. Dan kita tahu sukacita itu tidak dapat dibeli dengan uang, emas, dan perak. Tetapi hanya di dalam nama Yesus Kristus terjadi kesembuhan. Amin, saudaraku. Dan kita dapat melihat di mana keadaan ini telah membawa suatu kabar. Dan setiap orang yang melihat dan menyaksikan perkara itu, mereka melihat suatu perkara yang sangat besar dan luar biasa hebat. Tidak pernah terjadi. Dan mereka kagum. Dan mereka memberitahukan kepada ramai orang. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, seluruh Yerusalem telah mendengar kabar tentang penyembuhan tersebut. Saudaraku, itu merupakan suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang menjadi dasar bagaimana di dalam pemberitaan Petrus kepada masyarakat, bahkan kepada kumpulan yang menantang, dengan keberanian yang datang daripada Roh Kudus menguasai hidup mereka. Saudaraku, hal yang sangat indah dalam kehidupan, bagaimana si lumpuh ini dan dia mengalami pembebasan. Saudaraku, banyak hal-hal yang berlaku dalam kehidupan harian kita. Seperti mana orang-orang Yahudi, para imam dan juga orang besar yang datang setiap hari ke Bait Allah tanpa memperhati keperluan terdalam si lumpuh ini. Di mana si lumpuh ini mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi. Tidak pernah terjadi. Tetapi bila Yesus diberitakan oleh Petrus dan Yohanes, disitulah kebebasan dan disitulah keperluan sebenarnya si lumpuh ini. Sehingga walaupun nama pintu indah gerbang Bait Allah itu disebut, dia diletakkan di situ, hanya istilah pintu gerbang indah Bait Allah. Saudaraku, tidak cukup berada di pintu gerbang Bait Allah, bukan di dalam Bait Allah. Mendengar orang menyanyi, mendengar orang lalu, mendengar orang berdoa, memuji Tuhan dalam Bait Allah tidak cukup, karena dia tidak dapat bebas seperti mereka dan tidak dapat masuk di dalam Bait Allah. Tetapi suatu perkara, saudaraku, bila terpenuhi keperluan dalamannya, yaitu kelepasan dari belenggu, dari ikatan, bahkan dari kuasa penyakit, lumpuh yang melumpuhkan dia, sehingga dia dibebaskan. Saudaraku, banyak orang seperti Nia datang ke dalam gereja menjadi rutin dan tidak melihat keperluan orang yang ada di depan pintu gerbang indah, yaitu memerlukan Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara kita selama ini yang mengetahui jiran tetangga, mengetahui kawan-kawan di tempat pekerjaan, mengetahui bos majikan, mengetahui pekerja yang ada di bawah jagaan kita, mengetahui orang yang selalu hadir dan datang dalam kehidupan kita, yang belum menerima Tuhan, yang belum mendengar tentang Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang terus-menerus menjalani kehidupan dan tidak memperhatikan keperluan orang-orang ini yang memerlukan Tuhan Yesus. Saudaraku, ini merupakan suatu teguran daripada Tuhan untuk mengingatkan kita betapa manusia di muka bumi ini, kawan-kawan, jiran-jiran, keluarga kita yang belum menerima Tuhan, yang belum mendengar tentang Tuhan, perlu dijangkau, perlu diinjili, perlu diberitakan Injil tentang keselamatan, pembebasan, kelepasan. Dan itulah yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes, sehingga orang lumpuh ini dibebaskan. Saudaraku, banyak orang sedang menunggu saudara dan saya. Itu sebabnya di dalam bagian firman Tuhan dalam ayat 1 hingga ayat 2 itu adalah memberitakan Injil kepada masyarakat, dan itu dibuat oleh Petrus dan Yohanes. Saudaraku, dikatakan dalam ayat 1, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Saudaraku,
sedang Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Berbicara kepada orang banyak di mana mereka memberitakan tentang Yesus. Mereka memberitakan tentang Yesus, dan orang yang dibebaskan itu dilepaskan, yang disembuhkan itu hadir ada di dekat Petrus dan Yohanes. Dan mereka dengan keberanian yang datang dari Roh Kudus yang menguasai mereka, memberitakan Injil Kristus kepada orang ramai, kepada orang yang ada di tempat itu. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat luar biasa. Amin, saudaraku. Saudaraku, banyak orang yang menjadi percaya akibat daripada pemberitaan Injil rasul-rasul, yaitu Petrus dan Yohanes. Di dalam ayat 4 memberitahu kita tentang perkara itu. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudaraku, luar biasa. Keberanian memberitakan Injil kepada masyarakat, kepada orang yang ada di depan mereka, sehingga mereka menjadi percaya melalui pengajaran tentang Injil Kristus, tentang Yesus yang telah mati menanggung setiap dosa, sehingga jumlah mereka bertambah berapa? Kira-kira 5.000 laki-laki. Laki-laki. Tidak disebut perempuan, tidak disebut anak-anak. Berarti jumlah orang yang percaya kepada Tuhan makin lama makin bertambah. Makin lama makin bertambah. Mengapa? Sebab ada keberanian untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Saudaraku, kita tahu bahwa orang-orang miskin dan rendah hati seperti anak-anak sering lebih mudah menerima dan memahami kebenaran Allah daripada orang-orang yang berkuasa dan berpendidikan tinggi. Memang jelas orang lumpuh ini dia adalah dianggap miskin, memerlukan pertolongan, tidak dapat berdikari, dan hatinya seperti anak yang mengharapkan, yang mudah menerima, memahami sesuatu kebenaran. Mengapa? Karena dia ada keperluan. Karena dia berada dalam suatu tekanan hidup. Dan dia siap menerima. Dia siap memahami kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Saudaraku, dibanding dengan orang-orang yang mempunyai pangkat, yang berkuasa, yang mempunyai pendidikan tinggi, mempunyai kedudukan, mereka sangat sukar untuk menerima sesuatu ajaran. Karena mereka merasa mereka lebih pandai daripada orang yang sedang mengajar mereka. Itulah sikap imam-imam, kepala pengawal bait Allah, orang-orang Saduki, ahli-ahli agama. Itulah sikap mereka, menyombongkan diri, merasa tidak perlu menerima kebenaran-kebenaran tentang Yesus Kristus. Saudaraku, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, sikap rendah hati memerlukan Tuhan. Itulah yang Tuhan perhatikan. Dibanding dengan sikap congkak sombong, seperti mana ahli-ahli agama orang Yahudi yang mendatangi Petrus mereka. Dan di situ mereka menantang Petrus dan Yohanes dan para rasul. Bila mereka memberitakan Injil kepada masyarakat. Karena selama ini mereka tidak diajar tentang kebenaran-kebenaran yang benar. Mereka hanya mengikuti suatu keagamawian, adat, peraturan yang telah ditetapkan oleh manusia. Tetapi kebenaran tentang Yesus tidak pernah diberitakan. Sehingga Petrus dan Yohanes memberitakan dengan berani berita Injil tentang Yesus yang telah mati menanggung setiap dosa manusia. Dan atas nama Yesus inilah orang itu disembuhkan sehingga dia mengalami sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Saudaraku,
Masyarakat memerlukan Tuhan Yesus. Teman-teman Anda memerlukan Tuhan Yesus. Keluarga Anda memerlukan Tuhan Yesus. Bangsa lain memerlukan Tuhan Yesus. Majikan, bos Anda memerlukan Tuhan Yesus. Perlu dengan keberanian memberitakan Injil kepada mereka. Jangan pernah menutup mulut. Tidak pernah memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Berapa tahun lama kita sudah berada di tempat kita masing-masing, pekerjaan kita. Berapa lama kita sudah mengenali kawan-kawan yang sama kerja dengan kita. Berapa lama kita telah mengenali jiran tetangga yang ada di kiri dan kanan rumah kita. Sudahkah kita memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada mereka? Mungkin saudara berpikir mereka tidak perlukan Tuhan Yesus. Mungkin saudara berpikir mungkin bukan masanya. Mungkin saudara berpikir, tunggu masa yang sesuai untuk saya beritakan Injil tentang Yesus Kristus. Saudaraku, firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Karena hari-hari ini adalah hari yang sangat jahat, maka iblis berusaha untuk menguasai kehidupan manusia, untuk merosak kehidupan manusia. Dan bila Anda dan saya yang telah mengalami Tuhan, yang mengetahui Tuhan, telah mengalami kuasa Tuhan, perubahan dalam kehidupan kita, saudara perlu memberitakan Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka perlu Tuhan Yesus. Walaupun mereka orang kaya, memiliki segala-galanya, tetapi mereka tidak akan dapat dipenuhi keperluan terdalam mereka. Mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan sebab mereka rasa tidak aman sebab kekayaan yang sangat banyak. Sehingga mereka mengupah orang untuk menjaga, memasang CCTV, bahkan meletakkan bin anjing menjaga rumah mereka. Saudaraku, perkara ini merupakan suatu perkara yang memang dibuat oleh setiap orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka risau, mereka punya ketakutan, kebimbangan, kegelisahan, pergumulan-pergumulan, tidak tenang dalam hidup mereka, sebab memikirkan hal-hal duniawi. Dan mereka masih merasa tidak aman walaupun mereka penuh dengan kekayaan. Kenapa saudaraku? Karena manusia ini tanpa Tuhan Yesus, dia akan merasa kekosongan yang paling dalam karena tidak dapat dipenuhi oleh harta benda. Tetapi bila Yesus diberitakan, dimiliki oleh sesiapa, maka harta kekayaan itu dianggap tidak begitu penting dibanding dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah segala-galanya. Memiliki Yesus, maka memiliki segala-galanya. Mungkin kita tidak merasa seperti orang lain, memiliki segala harta benda. Tetapi bila engkau memiliki Yesus, itu sudah cukup luar biasa. Dia akan menuntun hidupmu, dia akan membimbing engkau. Rohnya akan membawa engkau ke dalam suatu dimensi baru. Dia akan menuntun engkau kepada jalan-jalan yang dituntun oleh Tuhan, menuju kepada kejayaan, menuju kepada kesehatan, menuju kepada kedamaian hati. Dia akan membimbing engkau selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dan itu diperlukan oleh setiap orang. Seperti mana orang lumpuh ini memerlukan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itulah yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes. Sehingga orang lumpuh ini dibebaskan, disembuhkan. Dan dia mengalami sukacita, damai sejahtera, melompat memuji Tuhan. Itulah yang perlu berlaku di dalam masyarakat. Itulah yang perlu berlaku di tengah-tengah pekerjaan Anda. Itulah yang perlu berlaku di antara jiran tetangga Anda, supaya mereka mengalami Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Anda dan saya perlu berani untuk memberitakan Injil kepada masyarakat. Amin. Kita melihat bagian kedua di dalam ayat 3 hingga ayat 22. Iblis berusaha menghentikan pemberitaan Injil jika diberitakan dengan benar. Iblis benar-benar berusaha untuk menghentikan pemberitaan Injil jika diberitakan dengan benar. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana hal itu dibuktikan? Kita dapat melihat di dalam ayat 5 hingga ayat 7.
di mana disebut penganiaya-penganiaya muncul. Mengapa disebut penganiaya? Walaupun tidak disebut di situ dalam ayat ini, tetapi kita tahu bahwa mereka adalah penantang-penantang rasul-rasul, terutama Petrus dan Yohanes. Karena firman Tuhan berkata tadi, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang-orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang Saduki. Imam-imam, kepala pengawal bait Allah, orang Saduki, mereka datang coba menghentikan Petrus dan Yohanes karena mereka memberitakan Injil tentang Yesus kepada masyarakat, kepada orang yang begitu ramai. Imam-imam ini adalah orang yang bertugas di bait Allah. Sekian lama orang lumpuh itu berada di depan pintu gerbang indah bait Allah, tidak masuk di dalam, tidak dipedulikan oleh imam-imam, oleh kepala pengawal bait Allah, oleh orang-orang Saduki, oleh orang-orang yang beragama, yang mempunyai kedudukan tinggi. Karena mereka lebih suka untuk dihormati dan mementingkan diri mereka. Tetapi keperluan orang yang sangat memerlukan selama 40 tahun lebih umur, orang itu lumpuh sejak lahir, tidak diperhatikan. Tapi bila kejadian, kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi, mereka menentang Petrus dan Yohanes. Dan mereka menganggap bahwa mereka lebih benar dan Petrus dan Yohanes tidak benar. Karena apa? Berita yang mereka sampaikan adalah berita palsu. Kenapa saudaraku? Sebab mereka yang membunuh Yesus. Mereka digolongkan orang yang membunuh Yesus. Orang-orang Yahudi, para imam, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka lah yang membunuh Yesus. Saudara, kita dapat melihat mereka sangat marah. Mereka tidak suka, sangat tidak suka. Mereka benci kepada pemberitaan Injil tentang Yesus yang dibuat oleh Petrus dan Yohanes. Tentang kebangkitan di dalam Yesus. Tambah lagi orang Saduki, mereka tidak mempercayai tentang kebangkitan dari kematian. Dan mereka menganggap bahwa ajaran Petrus dan Yohanes ini tidak benar. Saudaraku, bila Injil diberitakan dengan benar, banyak orang-orang yang akan menjadi penentang kita, seperti mana imam-imam, kepala pengawal bait Allah, orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka akan menentang. Saudaraku, bayangkan, mereka pemegang hukum Taurat, pemegang hukum agama Yahudi, tetapi menentang tentang berita Injil yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes. Saudaraku, bila mereka datang dan mereka menangkap Petrus dan Yohanes, mereka ditahan 1 malam, kata firman Tuhan. Dan pada hari keesokannya, pertemuan mahkamah Yahudi yang disebut Sanhedrin, di mana 72 ahli, orang yang menjadi ahli hukum di dalam agama orang Yahudi. Mereka seperti kalau kita sebut mahkamah syariah, itu mahkamah tertinggi umat Islam, betul? Itu mahkamah agama mereka. Dan bagi orang Yahudi, mereka mempunyai mahkamah agama. Dan setiap hal berkaitan dengan hal ehwal dan perkara-perkara yang perlu diadili, perlu dihadap kepada mahkamah agama. Mereka mengadili perkara Petrus dan Yohanes. Dan apa yang mereka sebut, saudaraku, di dalam ayat 7 mengatakan pertanyaan mereka kepada Petrus dan Yohanes dengan pertanyaan begini: dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Itu mencatat tentang kes penyembuhan ataupun kejadian penyembuhan yang telah dibuat melalui Petrus dan Yohanes oleh kuasa Tuhan, sehingga orang lumpuh 40 tahun dia tidak dapat bergerak, namun disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga pertanyaan mereka kepada Petrus dan Yohanes berkata, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Saudaraku, mereka sebenarnya sudah tahu nama siapa, atas nama siapa Petrus dan Yohanes
karena di seluruh Yerusalem telah mendengar tentang kabar kesembuhan tersebut, di mana nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Tetapi imam-imam, kepala pengawal bait Allah, orang Saduki sengaja bertanya. Sepertinya mereka tuli. Dan mereka berkata, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Mereka coba memerangkap Petrus dan Yohanes. Itulah usaha iblis. Iblis tidak datang dengan menampakkan dirinya di hadapan saudara dan di hadapan saya, di hadapan Petrus dan Yohanes. Dia menggunakan orang lain. Orang yang mempunyai kepentingan diri. Yang merasa egonya lebih besar. Yang merasa mereka lebih benar. Dan coba untuk menekan orang lain. Dan menganggap orang lain tidak benar. Mereka lebih benar. Iblis sangat suka. Dan imam-imam kepala pengawal bait, imam-imam kepala pengawal bait Allah, orang Saduki, mereka berada di dalam kuasa iblis. Iblis menggunakan mereka untuk menghentikan pemberitaan Injil yang benar yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes. Jangan heran, di kalangan orang-orang percaya juga selalu terjadi pertentangan di antara satu sama lain, menganggap lebih benar, dan tidak mau membiarkan orang lain dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan coba menyerang satu sama lain. Banyak hal itu berlaku hari ini. Hati-hati. Mungkin tanpa kita sadari, kita digunakan oleh iblis dalam menghentikan pemberitaan Injil Tuhan. Digunakan oleh iblis untuk menentang pemberitaan Injil Tuhan. Dipakai oleh iblis untuk menghina, mengkritik orang lain tanpa kita sadar. Jadi hal ini berlaku di dalam kisah ini. Imam-imam, kepala pengawal bait Allah, orang Saduki, mereka benar-benar tidak ingin Petrus dan Yohanes yang sedang mendapat perhatian orang, bahkan di seluruh Yerusalem, mendengar tentang mukjizat yang berlaku. Pemimpin-pemimpin agama ini merasa terancam, iri hati. Saudaraku, hati-hati dengan iri hati. Hati-hati dengan rasa terancam. Hati-hati dengan rasa cemburu. Hati-hati dengan rasa tidak puas hati. Tanpa kita sadar, kita diperangkap oleh iblis yang sedang menanam bibit-bibit kebencian, ketidakpuasan, kedengkian, amarah, iri hati tertanam di dalam hati kita. Karena ini berlaku kepada imam-imam yang bertugas di bait Allah. Berarti tidak dapat kita nafikan kalau kita tidak hati-hati dalam kehidupan, kita boleh dipakai oleh iblis untuk merusak pekerjaan Tuhan. Apakah Petrus dan Yohanes terhenti di situ? Waktu mereka menghadapi tantangan yang sangat hebat dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi, apakah mereka berhenti? Apa mereka takut? Kita tahu Petrus mendepani mereka ini. Dia berkhotbah tanpa keraguan. Dia penuh keyakinan dan kepercayaan terhadap apa berita yang dia sampaikan tentang Yesus Kristus. Dan memang saudaraku, seorang pemberita Injil yang berani tidak akan takut untuk menggentarkan hati orang yang jahat. Kita tidak akan takut seseorang yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Berita yang dia sampaikan, dia harus sampaikan dengan tegas, sampaikan dengan berani. Dan dia berani menggentarkan hati orang yang jahat, menantang mereka. Sebab kebenaran Injil itu harus membuka kejahatan-kejahatan di dalam hati manusia. Dan Injil Kristus itu saja yang dapat menerangi kehidupan dan hati setiap manusia. Dan Petrus dengan benar-benar sikap jujur,
sikap berani, sikap kesungguhan, komitmen yang tinggi untuk memberitakan Injil Tuhan. Dia tidak peduli apakah berita yang dia sampaikan itu membuat orang marah, membuat orang tidak suka, membuat orang tidak setuju. Berita Injil itu harus diberitakan. Banyak kita takut untuk memberitakan Injil, takut melukai hati orang lain, takut menyinggung hati orang lain, takut bila kita start memberitakan Injil kepada kawan-kawan yang belum mengenal Tuhan, takut ditolak, takut dikritik, takut berhadapan dengan diskusi yang berpanjangan, berdialog, berdebat. Kita takut. Saudaraku, bila engkau memiliki roh Tuhan di dalam kehidupanmu, menguasai engkau, kerinduanmu untuk bersaksi itu luar biasa, dan engkau akan menyatakan kebenaran apapun risikonya, apapun keadaannya. Anda dengan penuh keberanian, penuh keyakinan, penuh kepercayaan terhadap Injil yang saudara sudah alami seperti Petrus dan Yohanes. Mereka luar biasa sebab Tuhan, roh Tuhan menguasai mereka. Amin. Firman Tuhan berkata, di dalam ayat 12 adalah satu penekanan dan ayat yang perlu dipegang. Dan itulah ayat yang disampaikan itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Kebenaran yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Dalam ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keselamatan terjadi. Amin, saudaraku. Nama Yesus adalah kebenaran. Nama Yesus mengandungi kuasa Allah. Nama Yesus adalah kemuliaan Allah. Nama Yesus adalah penghiburan Allah. Nama Yesus adalah kehidupan. Nama Yesus adalah firman Yesus dan kuasa Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Inilah dasar kepercayaan orang Kristen yang kita perlu beritakan selama-lamanya. Amin. Tidak ada nama lain yang kita perlu beritakan. Hanya nama Yesus. Dan keberanian untuk bersaksi itu hanya terjadi bila engkau membuka dirimu untuk dipakai Roh Kudus setiap masa. Ada peluang untuk bersaksi setiap masa. Dan kebenaran tentang Yesus ini perlu diberitakan setiap masa. Maukah engkau dipakai Tuhan di dalam hal bersaksi? Maukah engkau menjadi alat Tuhan untuk bersaksi? Maukah engkau merelakan dirimu untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran tentang Tuhan Yesus? Saudaraku, buka dirimu, buka hatimu, dan minta Roh Kudus menguasai engkau. Itu sebabnya amanat agung. Yesus berkata, kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Sekarang saya mengutus kamu, pergi ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, ke ujung bumi. Tuhan mau menggunakan hidup engkau. Bukan soal bijak ataupun tidak, tapi soal Anda siap dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami yang luar biasa. Petrus dan Yohanes menjadi contoh yang luar biasa. Keberanian mereka bersaksi tentang nama-Mu kepada para ahli-ahli agama Yahudi, imam-imam, pengawal bait Allah, orang Saduki, bahkan mahkamah agama. Mereka adalah orang yang menganggap diri mereka lebih bijak. Bahkan mereka mengancam Petrus dan Yohanes supaya jangan memberitakan Injil Kristus, memberitakan nama Yesus. Walaupun sebenarnya mereka dapat menyaksikan mukjizat yang berlaku di mana orang lumpuh 40 tahun lama, sejak lahir lumpuh, tidak dipedulikan. Keperluan terdalamnya yaitu kelepasan dari lumpuh tersebut. Tapi bila Petrus dan Yohanes datang memberitakan Injil dan meletakkan nama Yesus di atas orang ini sembuh dan sukacita terjadi. Tetapi para ahli agama tidak setuju dan tidak suka, karena mereka merasa terancam, karena mereka merasa iri hati, karena mereka merasa ego mereka tercabar.
karena mereka merasa bahwa mereka lebih benar daripada Petrus dan Yohanes. Tetapi sebenarnya mereka dikuasai oleh iblis. Tuhan tolong kami dalam kami menjalani kehidupan agamawi, dalam kami menjalani kehidupan kekristenan kami. Jangan sampai kami menjadi seperti imam-imam, ahli-ahli agama yang hanya berpaut kepada hukum-hukum buatan manusia, tetapi tidak beralih kepada hukum Tuhan, yaitu hukum hidup dalam roh dan kebenaran. Mohon agar setiap kami Tuhan menyadari tentang keadaan dan keberadaan kami, supaya kami tidak akan menjadi seperti imam-imam yang sudah dipakai oleh iblis untuk menentang kebenaran-kebenaran Injil. Tapi biarlah kiranya kami seperti Petrus semangat untuk bersaksi itu, terus berkobar-kobar dan peka kepada keadaan dan situasi untuk melihat keperluan orang. Mereka hanya membutuhkan namanya. Jadi itu Bapa, kuasai hidup kami supaya kami taat setia kepadamu, lebih taat kepadamu, dan kami akan menunaikan tanggung jawab kami untuk menjadi alat Tuhan dan saksi Tuhan yang diurapi memberitakan Injil Tuhan kemanapun Tuhan meletakkan kami. Dan saya sangat yakin bahwa setiap ahli keluarga jemaat Tuhan yang ada rindu untuk dipakai Tuhan. Pakai kehidupan, seluruh kehidupan keluarga, anak-anakmu, dalam gerejamu, supaya kami dapat menggunakan krisis yang berlaku, pandemik yang berlaku, untuk memberitakan kepada setiap orang bahwa ada jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. Karena kami tahu dan kami berhadapan dengan keadaan dan kematian setiap kali berlaku. Biarlah kiranya kami menggunakan peluang untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah harapan dan Injil Kristus adalah perluan dan terima oleh setiap orang. Mereka tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah Bapa Surgawi, kekuatan dalam Yesus Kristus menanggung kelemahan, menanggung sakit penyakit kita, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita selamanya untuk memimpin dan membimbing kita menjadi saksi yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe